Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nuria Fatih di kelas K420 Manajemen Non-Reguler Universitas Teknologi Digital. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan penerbitan buku Al-Fat. Seperti yang kita tahu, di Indonesia banyak sekali penulis-penulis yang sangat berbakat dan masih kekurangan tempat untuk mempublikasikan karyanya. Maka dari itu saya membangun perusahaan ini. Penerbitan buku Al-Fat atau Al-Fat Publishing House berdiri sejak 22 September tahun 2002 yang beralamat di Jalan RT Robi, Kampung Pasirangin, RT 1 RW 7, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Untuk email yang dapat dihubungi dari perusahaan ini adalah alfatpublishing@gmail.com, dan sosial media, semua sosial media, Instagram, Twitter, dan juga YouTube memiliki username yang sama, yaitu alfat_publishing house. Penerbitan buku Al-Fat memiliki visi misi, yaitu visinya adalah membantu pemerintah Indonesia dalam meningkatkan minat baca masyarakat dengan menyediakan buku yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, juga membantu memberikan ruang besar untuk para penulis dalam mencurahkan ide kreatifnya melalui sebuah buku. Lalu misi kami adalah memberikan solusi terbaik bagi para penuntut ilmu dan para penggemar buku dengan menyediakan buku kualitas terbaik. Lalu kami harap semua orang yang bekerja sama atau berhubungan dengan kami dapat merasakan manfaat atau pengaruh positif dari perusahaan penerbitan ini. Struktur organisasi yang ada di dalam penerbit Al-Fat adalah komisaris utama, direktur utama, lalu ada pimpinan redaksi yang di bawahnya ada divisi pracetak, divisi editor, dan divisi percetakan. Lalu untuk bagian manajemen ada manajemen umum, manajemen pemasaran, divisi digital, juga divisi gudang dan pengiriman. Lalu yang terakhir ada divisi keuangan. Setiap perusahaan harus menetapkan kualifikasi karyawan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Perlu adanya menetapkan standar kriteria untuk para pekerja dan semua pihak yang terlibat di perusahaan penerbitan ini. Kualifikasi karyawan yang kami butuhkan di Al-Fat Publishing House adalah: yang pertama, untuk komisaris utama dan direktur utama memiliki kualifikasi yang sama. Yang sudah pasti harus ada adalah berakhlak baik, rajin, tidak pernah melakukan tindak pidana, tidak pernah membuat PT mencapai keadaan pailit, bertanggung jawab dan paham akan hukum perseroan terbatas yang berjalan. Yang dapat memimpin Al-Fat Publishing House harus orang perseorangan, bukan badan hukum. Untuk pimpinan redaksi, kualifikasinya adalah dapat bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan, memiliki pengalaman menjadi editor media cetak lainnya, pernah menerbitkan karya ilmiah, lalu teliti pada detail kecil dalam sebuah tulisan. Yang selanjutnya mampu mengoreksi kesalahan tata bahasa, pengejaan, revisi naskah, dan sebagainya. Juga mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan profesional secara lisan maupun tulisan. Yang selanjutnya, identifikasi kelayakan naskah untuk diterbitkan. Yang terakhir, memiliki kemampuan organisasi dan manajemen waktu yang baik agar bisa memprioritaskan hal-hal penting. Untuk kualifikasi staf pracetak, memiliki akhlak yang baik, dapat mengoreksi kesalahan tanda baca, kesalahan pengetikan, dan ejaan. Lalu dapat mengatur tata letak sebuah tulisan, dapat merevisi kesalahan pada tata bahasa dan dialog yang berbelit. Lalu membuat sampul buku, juga mengetahui tata cara pengurusan nomor ISBN untuk buku. Untuk editor, yaitu lulusan dari sastra Indonesia, mampu memperbaiki tulisan penulis dan mengedit naskah sesuai dengan ejaan yang telah disesuaikan atau sesuai standar penerbitan. Lalu dapat berkomunikasi dengan baik pada tim lain dan membuat layout untuk penulis. Terakhir, memahami tentang hal-hal yang tidak boleh tertera dalam sebuah karya tulis, misalnya unsur-unsur yang mengandung sara. Kualifikasi untuk staf divisi percetakan, dapat berkomunikasi dengan baik, dapat bekerja sama dalam tim, cepat beradaptasi, memahami proses percetakan, mengikuti perintah dengan benar,
dan mencetak buku sesuai dengan persyaratan penerbitan. Untuk kualifikasi, bagian manajer memiliki jiwa kepemimpinan, mampu bernegosiasi dengan penulis, distributor, ataupun vendor, lalu menjaga nama baik penerbitan, mengamankan wawancara dan liputan media, mampu membuat laporan secara terperinci, dan mampu mengurus setiap perizinan dalam setiap proses produksi penerbitan buku. Kualifikasi untuk bagian pemasaran, mampu merencanakan, menerapkan, dan mengelola promosi untuk berbagai judul, memahami dan membangun hubungan yang baik dengan audiens untuk mencapai target penerbitan, lalu mampu membuat perencanaan dan melakukan kampanye di berbagai platform. Yang terakhir, memiliki keahlian komunikasi, organisasi, manajemen waktu, manajemen proyek, manajemen acara, kolaborasi, dan analisis. Untuk kualifikasi bagian digital, mampu mengelola halaman web penerbitan, mampu membuat dan bertanggung jawab pada proses pembuatan buku elektronik, mampu bertanggung jawab mengelola, merencanakan, melaksanakan, serta memberi evaluasi dari setiap proses. Selanjutnya dapat bekerja dalam tim. Yang terakhir, mampu membuat laporan secara mendetail dan berkala kepada pimpinan penerbitan. Untuk bagian gudang dan pengiriman, mampu bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan yang terjadi di gudang, mampu menyusun, menetapkan harga, dan mendistribusikan buku. Rajin, teliti, cepat, dan tanggap. Yang terakhir, bertanggung jawab pada administrasi bagian gudang. Untuk bagian keuangan, bergelar sarjana di bidang keuangan, mempunyai sertifikasi di bidang keuangan, lalu dapat bekerja sama dalam tim, dan juga memahami teknologi dengan baik, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, dan dapat berpikir analisis. Strategi Alphard Publishing menghadapi kompetitor. Hal-hal yang akan kami lakukan untuk menghadapi kompetitor yang masih baru ataupun yang sudah lama bergerak di bidang penerbitan buku ini adalah menjadikan kompetitor sebagai sarana belajar dan evaluasi, juga referensi untuk berinovasi. Yang kedua, menciptakan karya yang berbeda, yang baru, dan idenya lebih segar. Dan yang ketiga, memahami apa yang diinginkan konsumen. Yang keempat, membuat promosi yang menarik namun tetap menguntungkan penerbit. Yang kelima, berani mengambil resiko dengan membuat inovasi-inovasi yang belum pernah ada pada penerbitan lainnya. Yang terakhir, mempelajari kelemahan dan kekuatan kompetitor. Kebijakan-kebijakan yang kami lakukan agar menciptakan kondisi yang kondusif baik di internal maupun eksternal perusahaan. Yang pertama adalah melakukan evaluasi menggunakan cara memberi penghargaan bagi karyawan terbaik dan memberikan hukuman bagi karyawan yang kinerjanya masih kurang. Yang kedua, mengirim karyawan untuk ikut pelatihan atau seminar untuk meningkatkan kemampuan di bidang keahliannya dan dilakukan 1 bulan sekali bergantian setiap divisinya. Yang ketiga, mendatangkan tokoh-tokoh agama atau motivator setiap 2 bulan sekali guna meningkatkan semangat dan motivasi kerja. Yang keempat, memberikan bonus tunjangan-tunjangan yang adil atau sama rata setiap divisinya. Yang kelima, melakukan pertemuan setiap hari Senin guna mempererat hubungan rekan kerja. Yang keenam, membuat acara-acara di luar area kerja untuk kebutuhan promosi sekaligus refreshing time untuk para karyawan. Sekian presentasi tentang penerbitan buku Alphard. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.